warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmawati Indah dari kelas Matematika 2019A, Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar. Baik, pada kali ini saya akan membuat video pembelajaran dengan menggunakan screen layar pada laptop, yaitu pada aplikasi Screencitify. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas teknologi informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Telaah Matematika SMA, yaitu statistika. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang statistika. Pertama yang akan kita ketahui yaitu pengertian statistika. Statistika adalah cara ilmiah yang mempelajari pengumpulan, pengaturan, perhitungan, penggambaran, dan penganalisan data serta penarikan kesimpulan yang valid berdasarkan penganalisan yang dilakukan dan pembuatan keputusan yang rasional. Yang pertama, kita akan masuk pada materi ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data itu sendiri adalah sembarang ukuran yang menunjukkan pusat segugus data yang telah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, atau sebaliknya dari yang terbesar sampai yang terkecil. Kemudian, pada ukuran pemusatan data terbagi atas 3 materi. Yang pertama itu adalah mean. Mean atau rata-rata hitung adalah nilai yang diperoleh dari jumlah sekelompok dan dibagi dengan banyaknya data. Rata-rata disimbolkan dengan X. Rata-rata untuk data tunggal, di mana rumusnya adalah rata-rata X sama dengan jumlah nilai X per N, atau rata-rata X sama dengan X1 tambah X2 ditambah Xn per N. Keterangan X rata-rata sama dengan mean, N sama dengan banyaknya data. Contoh, rataan data tunggal, hitunglah nilai rata-rata dari nilai jumlah ujian matematika kelas 3 SMU berikut ini, yang mana nilainya adalah 2, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 9. Dijawab, X rata-rata sama dengan sigma X sama dengan N, sama dengan 2 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 6 tambah 7 ditambah 7 ditambah 7 tambah 8 ditambah 9 per 10, di mana jumlahnya adalah 61 per 10, sama dengan 6,10. Selanjutnya itu rata-rata untuk data berkelompok, di mana rumus pada rata-rata untuk data berkelompok yaitu rata-rata X sama dengan sigma Fi dikali Xi per sigma Fi. Keterangan Fi sama dengan frekuensi, Xi sama dengan nilai tengah. Nilai tengah adalah jumlah tepi bawah dan tepi atas dibagi 2. Contoh data berkelompok. Perhatikan pada tabel di sini, yaitu interval jumlah seekor cacat di mana nilainya adalah 5 sampai 6. Frekuensinya adalah 5, nilai tengahnya sama dengan 5,5 dan frekuensi dikali nilai tengahnya adalah 27,5. Yang kedua, intervalnya adalah 7 sampai 8, frekuensinya adalah 6, nilai tengahnya adalah 7,5 dan frekuensi dikali nilai tengah sama dengan 45. Yang ketiga adalah interval di 9 sampai 10, frekuensinya adalah 5, nilai tengahnya sama dengan 9,5, frekuensi dikali nilai tengah sama dengan 47,5. Yang keempat adalah interval pada 11 sampai 12, di mana nilai frekuensinya adalah 7, nilai tengah sama dengan 11,5, nilai hasil kali dari frekuensi dan nilai tengahnya adalah 80,5. Selanjutnya pada interval 13 sampai 14, di mana nilai frekuensinya adalah 6, nilai tengahnya sama dengan 13,5, nilai hasil kali dari frekuensi dan nilai tengah sama dengan 81. Dan selanjutnya yaitu
pada interval 15-16, di mana frekuensinya adalah 1, nilai tengah sama dengan 15,5, dan hasil dari frekuensi dikali nilai tengah sama dengan 15,5. Baik, di mana jumlah sigma frekuensi sama dengan 30 dan sigma F dikali X sama dengan 279, di mana rumus Mean data berkelompok sama dengan sigma Fi atau jumlah Fi dikali Xi per sigma Fi atau jumlah Fi, di mana nilainya sama dengan 279 per 30. Jadi, Mean sama dengan 9,3. Nah, materi yang kedua yaitu median. Median adalah nilai data yang terletak di tengah setelah data diurutkan. Dengan demikian, median membagi data menjadi dua bagian yang sama besar. Median atau nilai tengah disimbolkan dengan ME. Median untuk data tunggal yaitu jika banyaknya data N ganjil, ME sama dengan XN tambah 1 per 2. Jika banyaknya data N genap sama dengan ME sama dengan XN per 2 ditambah XN per 2 tambah 1 per 2. Keterangan ME atau ME sama dengan median, N sama dengan jumlah data, dan X sama dengan nilai data. Selanjutnya yaitu contoh median pada data tunggal. Tentukan median dari data berikut: 1, 8, 6, 4, 3, 7, 5, 8, 10, 8, 9, 8, 5. Yang kedua adalah 10 orang siswa dijadikan sampel dan dihitung tinggi badannya. Hasil pengukuran tinggi badan ke-10 siswa tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah 172, 167, 180, 171, 169, 160, 175, 173, 170, dan 165. Hitunglah median dari data tinggi badan siswa. Dijawab nomor 1 yaitu data diurutkan terlebih dahulu, di mana jika nilai data diurutkan yaitu 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 10. N sama dengan 12, berarti N sama dengan genap. Jadi, mediannya adalah 7,5. Yang nomor 2 yaitu jawabannya yaitu karena jumlah data genap, maka penghitungan median menggunakan rumus median untuk data genap. Proses perhitungannya adalah sebagai berikut. Untuk melanjutkan perhitungan, kita harus terlebih dahulu mengetahui nilai X5 dan X6. Kedua nilai data tersebut dapat diperoleh dengan mengurutkan semua data. Hasil pengurutan adalah sebagai berikut, yaitu 160, 165, 167, 169, 170, 171, 172, 173, 175, 180. Dari pengurutan tersebut diperoleh nilai X5 sama dengan 170 dan X6 sama dengan 171. Dengan demikian, perhitungan median dapat dilanjutkan di mana rumus ME sama dengan 1 per 2 dalam kurung 170 ditambah 171 sama dengan 1 per 2 dikali 341, nilainya sama dengan 170,5. Jadi, nilai ME pada nomor 2 yaitu 170,5. Nah, selanjutnya itu median untuk data berkelompok, di mana rumus untuk median data berkelompok yaitu ME sama dengan TB sama dengan 1/2 N kurang F per F dikali C. Keterangan TB sama dengan tepi bawah kelas median atau batas bawah min 0,5. F di mana S sama dengan frekuensi kumulatif sebelum median, dan F kecil sama dengan frekuensi. C sama dengan panjang kelas, N sama dengan jumlah frekuensi. Di sini terdapat tabel frekuensi yaitu di mana tabelnya yaitu interval jumlah sekrup cacat di mana nilainya 5 sampai 6, frekuensinya sama dengan 3 dan frekuensi kumulatifnya sama dengan 5. Interval 7 sampai 8, frekuensinya adalah 6 dan frekuensi kumulatifnya sama dengan 11. Interval
9 sampai 10 frekuensinya adalah 5 dan frekuensi kumulatifnya sama dengan 16. Di mana kemudian di mana interval pada 11 sampai 12 frekuensinya sama dengan 7 dan frekuensi kumulatifnya sama dengan 23. Selanjutnya interval pada 13 sampai 14 frekuensinya sama dengan 6 dan frekuensi kumulatifnya sama dengan 29. Dan selanjutnya itu 15 interval pada 15 sampai 16 frekuensinya adalah 1 dan frekuensi kumulatifnya sama dengan 30. Jadi jumlah atau sigma F-nya sama dengan 30. Letak kelas median setengah dari seluruh data sama dengan 30 terletak pada kelas ketiga. Jumlah interval pada 9 sampai 10, di mana TB sama dengan 9 dikurang 0,5 sama dengan 8,5. C atau panjang kelas sama dengan 2. Dan N atau jumlah frekuensinya sama dengan 80 dan frekuensinya adalah 24. Sedangkan F frekuensinya sama dengan 5, frekuensi kelas median, dan F atau frekuensi kumulatif sama dengan 5 tambah 6 sama dengan 11 atau frekuensi kumulatif sebelum median. Nah, selanjutnya itu kita masukkan ke rumus median, di mana rumus median data berkelompok sama dengan TB ditambah 1/2 N dikurang F dan per F dikali C, yaitu nilainya adalah 8,5 ditambah 1/2 dikali 30 kurang 11/5 dikali 2, dan 8,5 ditambah 1,6, di mana nilai mediannya sama dengan 10,1. Baik, selanjutnya kita masuk pada modus, di mana modus itu sendiri adalah data yang paling sering muncul atau memiliki frekuensi tertinggi. Modus dilambangkan dengan MO. Beberapa kemungkinan tentang modus suatu gugus data. Apabila pada sekumpulan data terdapat 2 modus, maka gugus data tersebut dikatakan bimodal. Dan apabila pada sekumpulan data terdapat lebih dari 2 modus, maka gugus data tersebut dikatakan multimodal. Dan yang ketiga atau terakhir adalah apabila pada sekumpulan data tidak terdapat modus, maka gugus data tersebut dikatakan tidak mempunyai modus. Yang pertama itu modus untuk data tunggal. Modus dari data tunggal adalah data yang paling sering muncul. Contohnya, tentukan modus dari data berikut: 4, 8, 7, 4, 6, 3, 6, 8, 6, 3. Di mana jawabannya adalah data yang paling sering muncul adalah nilai 6, maka MO sama dengan 6. Selanjutnya, yang kedua adalah modus untuk data berkelompok, di mana rumus pada data berkelompok yaitu MO sama dengan TB sama dengan D1 per D1 tambah D2 dikali C. Keterangan TB sama dengan tepi bawah kelas modus dan D1 sama dengan selisih antara frekuensi modus dengan frekuensi sebelumnya. D2 sama dengan selisih antara frekuensi modus dengan frekuensi sesudahnya. C sama dengan panjang kelas. Nah, pada contoh tabel yaitu interval jumlah sekrup cacat, di mana interval pertama itu 5 sampai 6 frekuensinya adalah 5, 7 sampai 8 sama dengan 6, 9 sampai 10 sama dengan 5, 11 sampai 12 sama dengan 7, 13 sampai 14 sama dengan 6, dan interval 15 sampai 16 frekuensinya sama dengan 1. Jadi jumlah frekuensinya adalah 30. Nah, berapa nilai modus dari data berkelompok yang kita punya? Pertama, kelas modul sama dengan kelas keempat. Dan tepi bawah sama dengan 11 dikurang 0,5 sama dengan 10,5. D1 sama dengan 7 kurang 5 sama dengan 2. Dan D2 sama dengan 7 kurang 6 sama dengan 1. C sama dengan 2. Terus baik,
di mana modus sama dengan TB ditambah D1 per D1 tambah 2 dikali C, sama dengan 10,5 ditambah 2 per 2 tambah 1 kali 2, sama dengan 10,5 ditambah 1,3. Jadi, nilai modusnya sama dengan 11,83. Selanjutnya, kita akan masuk pada materi ukuran penyebaran data. Yang pertama yaitu ring atau jangkauan. Ring merupakan ukuran penyebaran data yang paling sederhana. Ring adalah selisih antara data yang terbesar dan data yang terkecil dan dirumuskan dengan R sama dengan X max kurang X min. Untuk menentukan ring atau jangkauan dari data berkelompok dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah selisih titik tengah kelas tertinggi dan titik tengah kelas terendah. Yang kedua adalah selisih tepi atas kelas tertinggi dengan tepi atas kelas terendah. Contoh, tentukan ring atau jangkauan dari data 2, 4, 3, 1, 5, 1, 9, 8, 5. Jawab sigma I atau jumlah I sama dengan 1 sampai N. X max sama dengan 9 dan X min sama dengan 1. Jadi, ring atau R sama dengan 9 dikurang 1 sama dengan 8. Yang kedua adalah simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata atau disebut juga deviasi rata-rata adalah suatu ukuran yang menunjukkan rata-rata dari harga mutlak deviasi tiap data terhadap nilai rata-ratanya yang merupakan harga mutlak simpangannya. Untuk data yang tidak berkelompok, simpangan rata-rata dapat dihitung dengan rumus yaitu SR sama dengan sigma batas atas N dan batas bawah I sama dengan 1. XI dikurang X rata-rata. Simpangan rata-rata untuk data berkelompok dihitung dengan rumus SR sama dengan sigma batas atas N dan batas bawah I sama dengan 1, XI dikurang X rata-rata per N. Dengan SR sama dengan simpangan rata-rata deviasi rata-rata, XI sama dengan nilai data pengamatan KI, X rata-rata sama dengan nilai rata-rata pengamatan, dan tanda mutlak itu sama dengan tanda aljabar yang menunjukkan nilai mutlak. N sama dengan banyaknya seluruh data pengamatan, dan FI sama dengan frekuensi kelas KI. Contohnya yaitu carilah simpangan rata-rata dari data 2, 1, 4, 2, 6. Jawab rata-rata X sama dengan, dapat dilihat pada tabel X, diketahui X sama dengan 1, X dikurang X rata-rata sama dengan min 2, dan X1, XI nilai mutlak XI kurang X rata-rata sama dengan 2. Yang kedua itu 2, nilai X dikurang X rata-rata sama dengan min 1, dan nilai XI dikurang X rata-rata sama dengan 1. Yang ketiga adalah nilai X sama dengan 2, X dikurang X rata-rata sama dengan min 1, dan nilai mutlak XI dikurang X rata-rata sama dengan 1. Nilai X sama dengan 4, nilai X dikurang X rata-rata sama dengan 1, dan nilai mutlak XI dikurang X rata-rata sama dengan 1. Yang terakhir adalah nilai X sama dengan 6, dan X dikurang X rata-rata sama dengan 3, dan nilai pada XI dikurang X rata-rata sama dengan 3. Jadi, jumlah atau sigma nilai mutlak XI dikurang X rata-rata sama dengan 8. Nah, pada rumus X rata-rata sama dengan 2 ditambah 1 tambah 4 tambah 2 tambah 6 per 5 sama dengan 3. Dengan rumus SR sama dengan sigma batas atas N dan batas bawah I sama dengan 1, nilai mutlak XI dikurang X rata-rata per N sama dengan 8 per 5 sama dengan 1,6. Jadi simpangan rata-ratanya adalah 1,6. Baik, sampai di sini penjelasan saya mengenai statistika. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.